Pengertian manajemen sumber daya manusia perusahaan adalah kegiatan manajemen atau pengelolaan atas semua personil atau sumber daya manusia perusahaan. Pada perusahaan skala besar, terlebih untuk perusahaan yang memiliki beberapa unit pabrik yang berlokasi di berbagai daerah, untuk setiap pabrik yang ada, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia secara spesifik. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efisien dan efektif, sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Adapun terdapat fungsi operasional sumber daya manusia. Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia merupakan dasar pelaksanaan proses manajemen sumber daya manusia yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan. Fungsi operasional tersebut terbagi atas beberapa bagian. Secara singkat, yang pertama, fungsi pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, fungsi pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritas, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, fungsi kompensasi adalah pemberian balas jasa atau tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai imbal jasa output yang diberikannya kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak sesuai prestasi dan tanggung jawab karyawan tersebut. Baiklah, saat ini saya akan melanjutkan presentasi fungsi operasional SDM yang keempat. Sini ada fungsi pengintegrasian. Fungsi pengintegrasian adalah suatu kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, sehingga terciptanya suatu kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Fungsi pengintegrasian ini dilakukan agar tercapainya suatu tujuan perusahaan, agar tidak bertolak belakang antara karyawan dan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Fungsi pemeliharaan ini jika tidak dilakukan dengan baik, maka semangat kerja dari karyawan, mental, dan loyalitas karyawan akan menurun, sehingga tujuan perusahaan akan terganggu dan tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya sini ada peran strategik SDM. Peran strategik SDM adalah perubahan teknologi yang sangat cepat, memaksa organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan usahanya. Perubahan tersebut telah menggeser fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang selama ini hanya dianggap sebagai kegiatan administrasi yang berkaitan dengan perekrutan pegawai, staffing, koordinasi yang dilakukan oleh bagian personalia saja. Saat ini manajemen SDM berubah dan fungsi spesialisasi yang berdiri sendiri menjadi fungsi yang terintegrasi dengan seluruh fungsi lainnya di dalam organisasi untuk bersama-sama mencapai sasaran yang sudah ditetapkan serta memiliki fungsi perencanaan yang sangat strategik dalam organisasi. Dengan kata lain, fungsi SDM lama menjadi lebih bersifat strategik. Oleh karenanya, manajemen SDM mempunyai kewajiban untuk memahami perubahannya yang semakin kompleks yang selalu terjadi di lingkungan bisnis. Harus mengantisipasi perubahan teknologi dan memahami dimensi internasional yang mulai memasuki bisnis akibat informasi yang berkembang cepat. Perubahan paradigma dari manajemen SDM tersebut telah memberikan fokus yang berbeda dalam melaksanakan fungsinya di dalam organisasi. Ada kecenderungan untuk mengakui pentingnya SDM dalam organisasi dan pemusatan perhatian pada kontribusi fungsi SDM bagi keberhasilan pencapaian tujuan strategi perusahaan. Hal ini dapat dilakukan perusahaan
dengan mengintegrasikan pembuatan keputusan strateginya fungsi-fungsi SDM, maka akan semakin besar kesempatan untuk memperoleh keberhasilannya. Demikian, terima kasih. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Eka Vanessa Arsyad ingin menyambung materi tentang tingkat integrasi antara perencanaan strategis dengan fungsi-fungsi sumber daya manusia terwujud dalam 4 hubungan, yaitu yang pertama hubungan administrasi. Di sini manajer puncak dan manajer fungsional yang lainnya menganggap fungsi sumber daya manusia relatif tidak penting dan memandang manusia bukan sebagai keterbatasan maupun aset perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua yaitu hubungan satu arah. Terdapat hubungan sekuensial antara perencanaan strategis dengan fungsi-fungsi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia merancang program dan sistem untuk mendukung tujuan strategis perusahaan. Jadi, sumber daya manusia bereaksi terhadap inisiatif strategis tetapi tidak memiliki pengaruh karena meskipun sudah dianggap penting namun belum dianggap sebagai mitra bisnis yang strategis. Yang ketiga, hubungan dua arah ditandai dengan hubungan resiprokal dan saling ketergantungan antara perencanaan strategis dengan sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia dipandang penting dan dapat dipercaya. Sumber daya manusia berperan dalam penentuan arah strategis perusahaan dan sudah dijadikan mitra bisnis. Dan yang terakhir yaitu hubungan integratif ditandai oleh hubungan yang dinamis dan interaktif antar fungsi-fungsi sumber daya manusia dan perencanaan strategis. Di sini, manajer sumber daya manusia dipandang sebagai sebenar-benarnya mitra bisnis strategis dan dilibatkan dalam keputusan strategis. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen operasional. Yang pertama yaitu aspek perencanaan sistem produksi. Aspek ini bertujuan agar hasil produksi sesuai dengan harapan konsumen, mulai dari kualitas, harga, dan keuntungan. Dan yang kedua yaitu aspek pengendalian produksi. Ini adalah aspek yang berhubungan dengan pengendalian rencana yang telah dibuat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan baik dan hasilnya optimal. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi presentasi ini. Yang ketiga, aspek sistem informasi produksi. Aspek ini di mana informasi yang harus ada diterima dengan baik dan tepat agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efektif dan efisiensi. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama informasi internal, yang kedua informasi pelanggan, yang ketiga informasi pasar. Yang selanjutnya aspek lingkungan. Aspek lingkungan berperan dalam memperhatikan kecenderungan dan perkembangan yang terjadi pada suatu lingkungan. Dengan begitu, tindakan yang dapat diambil memberikan manfaat dan peningkatan produksi. Ya, selanjutnya fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Dalam fungsi operasional manajemen sumber daya manusia terbagi beberapa bagian. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Dengan perencanaan tenaga kerja, ada upaya untuk merencanakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Fungsi ini dimulai dari analisis pekerjaan, rekrutmen, kerja ini bertujuan untuk mengubah sumber daya yang potensial menjadi produktif serta mampu dan terampil sehingga efektif dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Pengembangan tenaga kerja dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan latihan rutin, kemudian promosi dan mutasi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang manajemen sumber daya manusia fungsi operasional. Fungsi operasional manajemen SDM yang selanjutnya adalah penilaian prestasi kerja, yang merupakan suatu aspek yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan penilaian prestasi kerja, dapat diketahui karyawan yang mempunyai prestasi yang baik ataupun yang kurang. Hal ini akan berdampak pada pemberian kompensasi. Dan yang kedua adalah pemberian kompensasi, yang meliputi kegiatan pemberian balas jasa kepada karyawan
Kompensasi ini dapat finansial maupun non-finansial. Kegiatan di sini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi karyawan dan menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh masing-masing pekerja secara adil. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan tenaga kerja. Ada beberapa yang perlu dikaji, antara lain kepuasan kerja karyawan, pengelolaan konflik, motivasi karyawan, dan komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Ada aspek ekonomi dan non-ekonomis dalam pemeliharaan tenaga kerja. Yang pertama, aspek ekonomis, berhubungan dengan pemberian kompensasi berupa gaji dan bonus yang sebanding dengan hasil kerjanya. Dan yang berikut, aspek non-ekonomis, berupa adanya jaminan kesehatan, kesejahteraan, keamanan, serta kenyamanan dalam bekerja. Adanya pemeliharaan tenaga kerja yang memadai dapat memperkecil terjadinya konflik antara pekerja dan pemberi. Dan selanjutnya adalah pemberhentian. Pemberhentian harus mendapat perhatian yang serius bagi manajer SDM karena telah diatur putusnya hubungan kerja seseorang dari organisasi yang disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan organisasi, pensiun, atau sebab-sebab lainnya yang telah diatur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kita melanjutkan ke dalam materi selanjutnya, yaitu materi yang terakhir yang berjudul Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana pendekatan manajemen sumber daya manusia ini ada 3 unsur. Yang pertama adalah pendekatan mekanis ataupun klasik, di mana dalam pendekatan ini apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lainnya. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Yang kedua, ada pendekatan paternalisme, di mana pendekatan ini merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai perlindungan terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemimpin perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Dan yang terakhir adalah pendekatan sistem sosial, di mana pendekatan ini mengelompokkan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan dengan memperhitungkan faktor-faktor lingkungan dalam pemecahan masalah, di mana setiap ada permasalahan dapat dipecahkan dengan sebaik mungkin dan dengan resiko yang paling kecil, baik dari pihak tenaga kerja maupun dari pihak pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, rangkuman ataupun kesimpulan dari presentasi kami dan oleh teman-teman saya sebelumnya adalah pengelolaan sumber daya manusia yang dipekerjakan di unit pabrikasi sangat penting sekali, artinya di mana mereka akan menerima penghasilan yang akan diperhitungkan sebagai bagian dari harga pokok produksi. Dengan demikian, faktor efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan produktivitas akan berdampak langsung pada keunggulan perusahaan. Untuk itu, perlu dilakukan pendesainan pekerjaan yang diselesaikan melalui pelaksanaan job analysis, job description, dan job specification. Desain kerja yang baik akan melahirkan metode kerja yang baik pula, sesuai kodrat tenaga kerja manusia. Manajemen perlu mengetahui waktu aktual, waktu normal, waktu standar penyelesaian sebuah pekerjaan. Dari waktu standar akan diketahui target keluaran standar, anggaran upah standar, dan bonus bagi karyawan ataupun perusahaan tempat produksi. Inilah presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.